Halo, perkenalkan saya Farsha Oktavizani Karef dari KM 4608 dengan NIM 150-222-0126. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-13, yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu apa sih? Menurut Bittner, pada tahun 1980, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, dalam komunikasi massa ini terdapat juga beberapa karakteristik. Yang pertama itu komunikasi terlembaga dan terencana. Penyampaian pesan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Contoh komunikasi terlembaga dan terencana itu apa sih? Maksudnya itu tuh kayak CNN, CNN. Yang kedua ini pesan bersifat umum. Pesan yang ditujukan kepada khalayak umum dan bukan untuk kelompok tertentu. Jadi semua orang tuh bisa mendapatkan pesan tersebut, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Komunikan anonim dan heterogen. Penerima pesan media massa tidak dikenal atau anonim dan terdiri dari berbagai macam latar belakang, status sosial, usia, dan lain-lain, atau bisa disebut heterogen. Nah, selanjutnya pesan serempak. Pesan media massa dapat disampaikan serempak, menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan cakupan luas. Jadi kalau misalkan di TV sedang menyiarkan itu, otomatis cakupannya luas. Selanjutnya ini mengutamakan isi ketimbang hubungan. Proses komunikasi lebih mementingkan isi pesan ketimbang hubungan dengan penerima atau pemirsa. Jadi isi pesan itu lebih ke umum ya. Selanjutnya bersifat satu arah. Komunikasi massa tidak bisa berjalan seinteraktif komunikasi konteks lain. Stimulasi alat indera yang terbatas. Alat indera yang terstimulasi tergantung media apa yang digunakan. Selanjutnya ada umpan balik tertunda atau delay. Umpan balik yang diterima media massa sebagai pengirim pesan bersifat tertunda atau tidak segera. Fungsi komunikasi massa menurut Harold Laswell dan Charles Wright. Yang pertama itu surveillance. Surveillance itu menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam. Yang kedua ada correlation, meliput fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Yang ketiga ada socialization, menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain, atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru, atau disebut juga fungsi pendidikan. Yang keempat ada entertainment, menunjuk pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberi hiburan tanpa mengharapkan efek tertentu. Nah, pandangan tentang efek komunikasi massa itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada model efek kuat, yaitu magic bullet atau hypodermic needle model. Itu media memiliki efek mempengaruh dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Analogi satunya peluru, teori magic bullet. Analogi kedua jarum suntik, teori hypodermic needle. Yang kedua itu ada efek moderat, teori agenda setting. Dirumuskan oleh Maxwell E. Malcolm dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap, tapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Masyarakat umum tidak semuanya perlu tahu berita tentang selebritis. Tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat bisa dipengaruhi untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan selebritis itu penting. Nah, ini yang terakhir, efek terbatas, teori uses and gratification. Dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich. Teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Seperti sekarang era TV kabel, YouTube, dan Netflix memberikan kendali kepada penonton untuk memilih sendiri apa yang mereka mau tonton.
kapan mereka mau menontonnya, bahkan di mana mereka mau menontonnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.